Nah, di sini kita mungkin bisa refleksi ya. Ternyata ada orang-orang di luar sana yang mereka tuh memiliki kapabilitas yang rendah, memiliki keterbatasan, baik di keterbatasan fisik maupun pikiran, tapi mereka masih punya semangat ya, masih punya semangat untuk berkembang lebih jauh, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan di masa depan. Di sini kita akan membahas lebih jauh terkait gimana sih kita punya semangat yang sama gitu. Nah, khususnya di bisnis, dalam membangun satu startup atau membangun suatu usaha, kita pun perlu berpikir sebagaimana wirausaha idealnya gitu ya. Jangan sampai kita punya bisnis, kita punya usaha, tapi pola pikir yang kita terapkan itu masih seperti pola pikir karyawan gitu, atau pola pikir orang-orang yang tidak mengerti bisnis gitu. Nah, harapannya ketika kita berbisnis dengan pola pikir bisnis, kita bisa bisnis dengan baik gitu, dan apa-apa yang bisa kita capai di masa depan itu bisa tercapai gitu. Pak Samsul berhalangan hadir sepertinya, Pak John. Siap, berhalangan hadir beliau kayaknya. Ada yang mewakilinya? Kayaknya Pak Riki. Oke, mungkin Pak John ada sedikit sambutan mewakili PT Pos Indonesia. Silakan Pak John. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Waalaikumsalam. Semua yang saya hormati Mas Dava Retia Parandi. Beliau adalah student of School of Business Management ITB, juga sebagai co-founder teman survei. Nanti beliau akan menjelaskan tentang itu. Karena beliau beberapa hari yang lalu waktu di ITB, dan saya minta untuk bisa bergabung di komunitas kita, di ekosistem di UMKM Bumdes Koperasi. Dan terima kasih juga ke Pak Riki sudah mengadakan kegiatan ini, dan juga teman-teman UMKM Bumdes Koperasi yang hadir, serta para mahasiswa yang ikut hadir di kegiatan webinar gratis ini di Bumdes Talk ke-36. PT Pos Indonesia hadir di sini untuk lebih dekat dengan masyarakat, dengan kehadirannya bisa memberikan solusi atas kebutuhan apapun yang ada di lapangan, yang ada di kebutuhan bisnis. Termasuk salah satunya kita melakukan sharing informasi tentang bisnis, literasi bisnis melalui Bumdes Talk ini, webinar gratis ini. Tema-tema kita sebelumnya tentang digital marketing, tentang desain, tentang membuat website, landing page, tentang ekspor, tentang memotivasi, tentang sharing dan testimoni bagi para pelaku usaha yang sudah sukses, beberapa agen yang sudah sukses. Juga ini kita akan sesi ini kita akan melibatkan para mahasiswa, teman-teman di ITB. Mas Dava Retia akan memberikan ya paparannya dan aktivitas beliau, nanti kita dengarkan apa. Dan tentunya kalau kita melibatkan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, Pak Riki, luar biasa nih. Oh, ya. Indonesia luar biasa ini. Dan memang Pak, ini eranya era milenial soalnya ya. Benar. Dan ini juga melibatkan para kampus-kampus juga di Aceh, di beberapa wilayah lainnya, sampai ke Papua. Ini ada dari Maluku, ada juga gabung di sini, teman-teman ternak juga ada di sini. Ada yang dari NTT Pak, dari ND itu tadi. Ya, luar biasa. Nah, dengan adanya sarana Zoom seperti ini, kita bisa sharing berbagai informasi untuk menambah akses informasi, menambah pemahaman tentang digital, tentang bisnis, tentang ekspor, dan tentunya ini sangat berguna buat pelaku usaha. Dan teman-teman juga yang hadir di sini juga bisa melihat di TV Desa, channel YouTube live, karena di TV Desa ini kita kerjasama juga untuk melive-kan kegiatan webinar ini, serta juga ada recording di YouTube-nya PT IAK dan YouTube-nya di channel Bumdes Talk. Silakan lihat acara-acara kita sebelumnya. PT Pos Indonesia juga sudah berubah saat ini dengan adanya aplikasi Pospi. Aplikasi Pospi bisa di-download di aplikasi di Play Store atau App Store untuk sarana layanan keuangan di situ, bayar-bayar, kemudian beberapa target-target juga di situ. Kemudian aplikasi Pos Aja
sarana untuk pick up untuk pengiriman apapun dari penerima perguruan negeri bisa melalui pos saja. Juga sarana untuk berwirausaha untuk membuka layanan agen pos. PT Pos Indonesia menghadirkan layanan ini atau kemitraan ini bagi siapapun yang berkeinginan untuk berwirausaha, membuka peluang usaha, silakan bergabung menjadi kemitraan kita menjadi agen pos. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Deki juga untuk kebutuhan membuka layanan agen pos. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir di sini dan kita dengarkan sampai akhir kegiatan webinar ini. Teman-teman Mas Dafa juga tidak sabar lagi memberikan paparannya. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Ini saya tertarik nih judulnya Mindset Entrepreneur. Jadi, Bapak Ibu sekalian selama ini yang berusaha harus merubah ya Pak John mindsetnya. Betul. Mindset karyawan, mindsetnya yang bekerja harus dirubah menjadi mindset yang menjadi entrepreneur. Gitu. Nah, Mas Dafa, hari ini topiknya apa nih yang mau dibagikan buat teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi di seluruh Indonesia nih yang hadir nih, Mas Dafa? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Diki ya kesempatannya. Jadi kita di sini saya pribadi bakal sharing dan juga mungkin saya juga bakal belajar dari teman-teman BUMDes semuanya di sini ya. Gak cuma saya yang menghormati, tapi saya juga bakal belajar dari yang lain juga. Jadi kita di sini bakal sama-sama belajar soal pola pikir seorang wirausaha ya Pak ya, seorang entrepreneur gitu ya. Kadang seperti ini Pak, ada case di mana kita mengaku kita seorang entrepreneur, kita seorang wirausaha gitu kan. Kita coba mendirikan bisnis, kita coba mendirikan dagangan atau misalnya BUMDes tadi kita coba gerakan, kita buat program sebaik mungkin, tapi mungkin kita bertanya-tanya sebenarnya pola pikir kita itu sudah menerapkan pola pikir wirausaha atau belum gitu. Mantap. Jangan-jangan kita masih berpikir seperti karyawan, tapi ya peluang atau program yang kita laksanakan ini ya pekerjaan bisnis yang dimana butuh pola pikir wirausaha. Jangan-jangan itu yang buat bisnis kita nge-stuck atau tidak bergerak dengan baik itu karena kita belum punya pola pikirnya, Pak. Jadi mandek ya? Iya, betul sekali, Pak. Mantap, ini kayak topiknya menarik nih. Oke, Bapak Ibu, pastikan untuk mengikuti sesi sampai akhir. Nanti di akhir acara kita akan buka sesi untuk tanya jawab gitu ya. Dan nanti di sesi akhir kami juga akan memaparkan peluang usaha keagenan kantor pos. Jadi Bapak Ibu bisa membuka usaha sebagai agen pos, bisa melayani seluruh layanan yang ada di kantor pos, gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Dafa. Oke, terima kasih Pak Riki atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, di sini saya pengen ngecek kembali nih semangat dari teman-teman BUMDes dan juga teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian ya dari berbagai macam daerah. Nah, saya pengen coba membangkitkan kembali nih semangat Bapak-bapak sebelum kita mulai ke acara kita ya. Jadi caranya gampang. Saya di sini bakal bilang semangat pagi, Bapak jawab aja pagi gitu. Dan jawabnya on mic aja Pak, on mic aja, mic-nya dinyalain, habis itu keluarkan suara keras Bapak biar Bapak itu, badan Bapak dan Ibu itu benar-benar bangun dan juga hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita tes ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, kurang semangat nih, baru Pak Joni aja nih. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang lain boleh nih on mic juga, lalu jawab ilah dari saya gitu. Saya bilang semangat pagi, Bapak-bapak bisa bilang pagi. Gitu. Oke, sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya Pak Joni dan juga teman-teman semuanya. Mungkin nanti bisa lebih semangat lagi. Saya potong Mas Dafa, perlu kita nyalahin mic peserta atau nggak usah? Oh di ini ya memang di unmute ya. Nah, saya mute takut mengganggu soalnya. Ulangi lagi. Mungkin nanti, mungkin sekarang bisa dinyalakan dulu Pak. Oke, saya allow ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan kalau yang mau menyalakan mic-nya sudah bisa. Oke, silakan Mas Dafa. Oke, kita tes sekali lagi ya. Semangat pagi.
Pagi. Luar biasa loh. Oke, luar biasa ya, sangat bersemangat ya Bapak Ibu semuanya, berarti Ya. jiwa dan Borong raginya kalau sangat hari. siap tuh buat menerima materi dari buat belajar bareng ya kita ya, buat sering-sering. Habis diciumi semuanya. Ya betul. Mungkin Pak Riki itu mic dari Bapak Ibu bisa dari partisipan bisa dimatikan lagi biar kita Baik. fokus lagi ya untuk mempelajari dan juga buat belajar barangnya bisa lebih fokus gitu ya. Oke. Jadi Mas Dava ke mute, jadi dinyalain dulu. Oke, terima kasih Pak sudah reminder, sudah diingatkan. Oke, jadi di sini kita bakal sharing dan juga belajar ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkait entrepreneurial mindset atau pola pikir berwirausaha gitu. Nah, sebelum kita pergi ke arah sana gitu ya bisa disiapkan gitu hatinya, disiapkan jiwanya, semangatnya, pikirannya atau niatnya juga dan juga catatannya gitu ya. Ada pulpen dan kertas untuk mencatat materi-materi ini karena materi ini sangat banget untuk disayangkan gitu. Ini dapat dari program studi, dapat dari mentor-mentor Dava dan juga dari pengalaman-pengalaman yang Dava pernah alami selama Dava dulu berkuliah di SBM ITB. Nah, perkenalkan, nama saya Dava Raditya Farandi. Bapak Ibu bisa panggil saya Dava atau Mas Dava ya. Saya mahasiswa dari SBM ITB di jurusan kewirausahaan. Saya di sini sudah mendevelop satu startup bernama Teman Survei, di mana ini merupakan satu bisnis atau startup yang bergerak di bidang jasa. Dan di sini kita fokus untuk membantu teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa ITB ya, mahasiswa ITB dan mahasiswa yang berada di Bandung, tapi mereka berdomisili di luar Bandung gitu. Mereka di luar pulau seperti di Makassar, di Kalimantan, di Jakarta. Nah, mereka tuh punya masalah yang sama di mana mereka ingin mendapatkan kos-kosan dan juga rumah hunian sementara ya, yang sesuai ekspektasi mereka. Nah, di sini kita membantu mereka untuk memberikan data survei yang kredibel dan juga faktual gitu ya, aktual juga yang terbaru buat kita kasih ke mereka karena di internet itu banyak banget nih kos-kosan ataupun rumah-rumah hunian sewa yang sifatnya di gambarnya bagus, kalau didatengin kosong gitu ya, kok nggak sesuai fakta gitu. Nah, kita bantu mereka untuk menyediakan data-datanya gitu. Memang ini baru kita develop banget dan saya juga aktif di Salman Store ya. Ini salah satu brand di bawah naungan Masjid Salman ITB yang kita sedang bangun. Harapannya bisa menjadi brand masjid pertama di Indonesia gitu. Karena ketika kita diskusi dengan Pak Sandiaga Uno, jadi kita sempat berdiskusi seperti ini lewat webinar dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno tuh sangat ingin Masjid Salman ITB menjadi suatu masjid yang berbasis di pariwisata gitu. Wah, masjid yang emang fokusnya di pariwisata ya. Karena kita lihat ada banyak aktivitas di sana. Ada aktivitas mahasiswa, ada aktivitas untuk para jemaah majelis taklim, ada aktivitas pula untuk beberapa orang-orang yang memiliki fokus atau di topiknya masing-masing. Seperti di topik kewirausahaan juga ada gitu, topik halal, makanan-makanan halal, atau topik-topik lainnya gitu. Nah, di sini saya berperan sebagai CEO-nya atau Executive Operation-nya, Chief Executive Officer-nya untuk mengelola brand masjid ini gitu. Nah, sebelum kita membahas beberapa hal lebih lanjut, ini saya sudah sharing beberapa cerita saya ya. Ini ada beberapa dokumentasi terkait kegiatan saya selama 1 tahun ke belakang, mulai dari bertemu dan meet and greet ya dengan teman di Startup Bandung. Jadi ada satu ekosistem ya di Bandung, namanya Startup Bandung. Di situ kita kumpulan UMKM dan juga startup, founder startup dan juga C-level dari startup yang kita punya. Kita berkumpul di sana untuk apa? Untuk sharing-sharing terkait sebenarnya apa sih problem yang kita punya, kira-kira ketika Bapak sebagai di posisi saya apa sih yang bisa diselesaikan. Lalu ada juga kita sharing beberapa hal terkait potensi startup kedepannya seperti apa, kira-kira bisa nggak sih kita berkolaborasi gitu, walaupun ya bidang ataupun cakupan startup kita berbeda-beda gitu. Nah, lalu di sini juga ada mentor saya gitu, Bang Jeff ya, ada mentor saya di mana saya baru dibimbing dari nol oleh beliau di SBM ITB gitu ya. Beliau ya salah satu mentor yang keren karena beliau juga punya startup di bidang IT consultant. Nah, di sini ini kegiatan saya di Ganesha Business Festival, lalu di sini saya juga ada beberapa kegiatan juga untuk masyarakat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu, mahasiswa itu tidak hanya berkegiatan untuk dirinya sendiri di akademik, tapi juga
berkegiatan bersama mahasiswa yang lain gitu ya, bersama masyarakat desa khususnya, bersama pemuda-pemudanya, untuk kita bersama berkolaborasi, kita bentuk satu program apa nih yang menarik agar masyarakat di daerah ITB, salah satunya ini Lembah Siliwangi ya, itu bisa merasa terdampak dengan adanya kita gitu, adanya mahasiswa. Ini foto saya ketika saya ke kantor Kemenparekraf ya. Jadi ini saya diamanai sebagai kepala departemen eksternal untuk mencari pendanaan terkait program Ramadan dan juga Idul Adha di Masjid Salman ITB. Salah satunya adalah ke Kemenparekraf. Di situ kita mengajukan proposal dan juga bantuan untuk keberjalanan program kita selama Ramadan dan Idul Adha. Selain itu juga sebenarnya waktu itu tuh ada kesempatan juga saya mengunjungi kantor Telkom ya, kantor Telkom Tower waktu itu. Karena kita berhasil, ya kita diundang juga sebenarnya oleh Pak Fazil Nasir dan juga oleh beberapa orang di Telkom ya, untuk memberikan proposal yang kita punya. Lalu kita ke kantor kita bisa juga untuk mengajukan permohonan untuk kerjasama dengan Masjid Salman gitu. Nah ini nanti adalah acara-acaranya gitu ya, lumayan ramai ya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu agak kaget gitu, kok masjid ada acara seperti ini gitu. Ya itulah itu Masjid Salman ITB gitu. Memang kita mewarnai masjid dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu, yang tidak hanya bersifat religius tapi sifatnya bisa membentuk peradaban gitu, membentuk orang-orang dan juga membentuk masyarakat gitu. Ini waktu itu acaranya mulai dari Ramadan sampai Idul Adha ya Pak ya. Ada acara seperti berbagi makanan buka puasa setiap harinya ya. Ada acara perlombaan, acara bakti sosial dan juga charity. Ada juga acara-acara yang sifatnya kita turun langsung ke lapangan gitu ya. Kita berjalan-jalan membagikan makanan gitu. Dan ini juga aktivitas dari bisnis saya ya, teman survei, kita berkolaborasi dengan berbagai startup untuk membentuk suatu acara, suatu event yang dimana kita mengundang mahasiswa berprestasi. Karena kita tahu ketika awal penerimaan mahasiswa baru, ada beberapa mahasiswa yang mereka itu membutuhkan pengetahuan atau informasi terkait bisnisnya bagus, bisnisnya bisa jalan, lalu ada juga yang mungkin kegiatan yang sifatnya prestatif ya, perlombaan-perlombaan itu bisa jalan bersamaan, tapi juga tidak melukai diri kita sendiri gitu. Ya kita bisa tetap jalan, bisa tetap enjoy dengan semua hal itu, tapi kita bisa dapat semuanya. Nah kita undang masuk prestasi Adam itu. Oke. Itu sekedar perkenalan dari saya ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu Eko bisa tanya di belakang. Oke. Mungkin kita coba cek dulu gitu. Pengen cek dulu wawasan dari Ibu semua gitu. Menurut Bapak apa sih kabar dunia hari itu? Ada kabar apa gitu di dunia hari ini? Dan mungkin sudah dengar berita apa saja sih tentang negara kita di hari ini? Mungkin boleh Bapak Ibu semuanya coba chat di kolom chat gitu ya. Kira-kira sudah dengar berita apa aja hari ini gitu terkait negara kita gitu. Kayaknya seru deh kalau misalnya ngomongin isu-isu pemerintahan juga, isu-isu yang ada di negara kita. Boleh teman Bapak Ibu chat aja di kolom chat gitu, biar saya bacakan gitu. Mangga, oh inflasi, mangga, bisa inflasi ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, BBM turun-turun, emang agak susah ya kalau terus turun, pokoknya naik terus gitu. Mungkin ada isu apa lagi nih yang mungkin Bapak Ibu temukan itu, dolar naik, oh iya, semua barang naik, demo di mana-mana, betul ya. Jadi kita ngerasain harus demo-demo lagi gitu setelah sekian lama. Dulu pandemi, demo nggak ada gitu, sekarang demonya Sekarang ada isu demo naik gitu kan. Pandeminya udah berhenti gitu, demonya jadi naik gitu kan. Emas turun, oh betul Pak, ya angka 900 ya sekarang ya. Sesama BCA lagi mantep, aduh. Jadi ini ya promosi sahamnya. Oke. Macam-macam ya kondisi negara ini, banyak yang stabil, tapi di antara ketidakstabilan yang kita temukan, ternyata ada pertumbuhan-pertumbuhan yang itu tuh tidak kita sadari kok mereka bisa tumbuh gitu. Kadang kita berpikir ketika ini resesi di masa depan itu, resesi di depan mata kata Pak Augie. Resesi di depan mata harusnya semua orang tuh susah buat berkembang gitu. Tapi kok bisa gitu, ada saham yang naik, ada saham yang turun, ada perusahaan yang emang dia berkembang pesat, ada yang dia malah justru gulung tikar gitu kan. Nah kita bertanya-tanya, kok mereka bisa seperti itu, kok kita nggak bisa gitu. Nah mungkin saya coba share lagi ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah Bapak Ibu, kita ini udah bukan di zaman yang memang tenang-tenang saja ya. Kita tuh ada di zaman yang dimana zaman ini dinamakan VUCA ya. Zaman-zamannya VUCA. Nah, mungkin
Bapak Ibu pernah mendengar ataupun pernah menemukan hal ini gitu. Tapi saya coba jelaskan lebih lagi, saya sharing lebih lagi, gitu. Saya sharing lagi VUCA itu apa gitu. Kita sama-sama belajar aja gitu ya. Saya pun belajar dari hal ini gitu. Nah, VUCA ini sebenarnya merupakan suatu keadaan gitu ya, satu kondisi suatu negara dan juga mungkin seluruh dunia ya, bisa mencakup seluruh dunia Pak. Di mana suatu kondisi negara ini dideskripsikan dengan 4 huruf. Yang pertama volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita coba diskusikan dan juga bahas satu persatu nih Pak, 4 huruf ini. Yang pertama volatile. Kondisi itu naik turun Pak. Kadang ada masanya negara itu naik gitu. IHSG naik gitu kan. Kadang ada masa-masanya, harga tuh jadi turun gitu kan. Orang-orang mau beli jadi enak gitu. Mereka punya gaji besar gitu kan. Ada satu kondisi kayak gitu Pak. Tapi nggak berjelang lama, mungkin ada jeda waktu sekitar 1 bulan kan nggak lama ya, langsung turun lagi gitu. Tiba-tiba loh kok harga minyak naik gitu kan, harga tiba-tiba naik, harga cabai naik gitu kan, dan tiba-tiba aja daya beli kita jadi turun gitu kan. Wah nih susah nih kalau misalnya mau beli cabai atau mau beli bahan-bahan pokok. Nah itu volatile Pak. Sekarang kita mungkin merasakan hal itu ya, atau mungkin dulu sebelum pandemi gitu, banyak banget kejadian-kejadian naik turun yang nggak jelas arahnya dari mana. Nah ini lanjut ke huruf U-nya, uncertainty atau ketidakpastian. Seolah-olah dengan naik turunnya tadi, naik turun yang benar-benar drastis dan berulang-ulang, itu tuh kita jadi bingung, nih kayak masa depan dia, masa akan datang itu kok kayak nggak jelas banget, nggak pasti banget. Seolah kita misalnya mau jualan gula, yang awalnya kita menentukan harga 15.000, misal aja ya Pak ya, kita menentukan harga awalnya 15.000, di satu sisi, ada waktu di mana di pasar, di pabriknya ataupun di produsennya harganya 10.000, kita dapat margin 5.000. Ada di satu waktu di masa yang akan datang mungkin ya, tiba-tiba harganya naik di 20.000 gitu. Wah, gak pasti banget kan ya. Apakah kita akan melanjutkan untuk menjual gula atau kita akan pivot ke tempat yang lain. Pivot itu kita pindah ke produk yang lain gitu. Nah ini hal-hal yang nggak pasti nih Pak. Yang ketiga adalah yang C-nya kompleks gitu. Hal-halnya itu sangat rumit dan juga kompleks gitu. Nggak cuma 1-2 masalah, tapi masalahnya itu 4, 5, 6 gitu. Dan saling bertumpuk gitu loh. Tadi kita sama-sama dengar kenaikan BBM, demo di mana-mana, ada isu perpolitikan, bisa juga dari tadi saham-saham naik turun juga. Jadi saling berhubungan satu sama lain sebenarnya. Tapi karena kita tidak memiliki kacamata yang luas, kita menganggap itu tuh sebagai sesuatu yang kompleks gitu. Kita waspadai ya Pak ya, perlu kita antisipasi gimana caranya kita mampu beradaptasi dengan hal-hal yang kompleks ini. Dan yang terakhir adalah ambiguity gitu, hal-hal yang ambigu dan membingungkan gitu. Mungkin bapak-bapak yang emang fokusnya di perdesaan, di BUMDes, di masyarakat menengah, itu kita fokus ya udah berjualan aja gitu kan, berjualan, kita produksi, kita jual gitu. Nah di satu sisi kita kadang bingung gitu, ini teman saya kemarin baru ngedevelop tim, baru bikin bisnis, kok tiba-tiba omsetnya udah berpuluhan juta padahal dia baru tinggal di rumah. Kan sekarang lagi tren gitu ya Pak, ada startup ataupun lagi ada tren-trennya startup gitu ya, mereka dengan bisnisnya masing-masing, dengan idenya dan inovasinya, dengan orang yang sedikit dan mungkin nggak punya tempat atau nggak punya kantor ya, mereka aktif di kantor-kantor, di kos-kosannya atau di rumah-rumahnya, tapi mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta gitu dari aktivitasnya gitu. Nah mungkin itu bisa kita pelajari lebih dalam nanti ya. Tapi itu hal yang membingungkan gitu. Sedangkan kita yang udah berjalan puluhan tahun, udah punya kantor, udah punya karyawan yang tetap, sistem yang udah berjalan dengan baik, tapi konsepnya gitu-gitu aja gitu ya. Nah itu kan hal yang membingungkan sebenarnya. Nah hal-hal ini sebenarnya bukannya kita harus bertahan atau kita harus bingung dengan kondisi VUCA ini, tapi kita harus belajar lebih jauh bagaimana kita menentukan visi bisnis kita, misi bisnis kita ke depannya, agar kita mampu menembus semua ini, menembus hal-hal naik turun, ketidakpastian, kerumitan, dan juga hal-hal yang membingungkan di masa depan. Gitu. Nah, fun fact-nya adalah VUCA itu udah lewat. Zaman VUCA itu udah lewat, bahkan sebelum pandemi. Nah, ketika pas masa pandemi adalah masa puncak-puncaknya di mana kita disebut sebagai sudden death ya, masa sudden death atau
istilahnya sakaratul mautnya lah, kayak di ujung tanduknya, bener-bener di ujung tanduk resesi dan di ujung tanduk kegagalan gitu. Nah, disebutlah oleh beberapa peneliti sebagai BANI gitu ya, brittle, anxious, unlimited, dan incomprehensible gitu. Naik tingkat Pak. Jadi dari yang awalnya volatile, dari yang naik turun, itu jadi brittle alias mudah pecah gitu. Sensitif banget nih, dikenain sedikit, atau ada kompetitor baru, langsung ludes, langsung gulung tikar tuh bisnisnya gitu. Misalkan Bapak sekarang sebagai aktif aktif sebagai pembisnis ya di bidang souvenir gitu. Nah, tiba-tiba ada nih orang masuk di bidang souvenir dengan inovasi yang baru. Wah, itu Bapak berpotensi mudah pecah kalau Bapak nggak mengikuti inovasi yang sedang tren gitu kan. Nah, itu di masa-masa sekarang gitu, apalagi lagi pandemi gitu kan, daya beli orang turun dan juga mereka mulai selektif gitu dengan teknologinya gitu, dengan cuma lihat Tokopedia, lihat Shopee, mereka bisa milih-milih gitu kan. Ada kasus di mana Pak, saya mau beli baju ini, oh enggak, harganya 100.000 ya, tapi saya lihat di Tokopedia ini 50.000 gitu, jadi beli Tokopedia aja gitu kan. Ini harusnya beda gitu. Itu udah mulai melek gitu loh. Kalau dulu kan kita nggak tahu nih harga di pasaran berapa, ya kita langsung aja udah tahu gitu. Nah, bagaimana kita berinovasi gitu buat mencapai atau melewati hal-hal brittle tadi atau hal-hal yang mudah pecah tadi. Lanjutnya adalah anxiety atau keadaan yang mengkhawatirkan gitu kan. Banyak kekhawatiran di mana-mana Pak, karena isu-isu yang berkembang tadi gitu. Ya, Bapak sekarang juga merasakan kan BBM naik, khawatir nanti anak juga nggak anak kuliah nggak lulus atau anak mau makan apa gitu. Ya kita sama-sama punya kekhawatiran, dan kekhawatiran ini itu menyebar kemana-mana gitu, nggak cuma kita yang merasakan, tapi orang-orang di seluruh dunia merasakan. Selanjutnya ada hal non linear ya, linear atau tidak lurus, disebabkan oleh banyak hal. Nah, ini bukan oleh banyak hal lagi, tapi emang nggak jelas gitu arahnya kemana dan nggak lurus gitu. Kalau misalnya lurus kan kita bisa prediksi, oh ini ada masalah ini, masalah ini, penyebabnya ini. Tapi sekarang susah untuk memprediksi sebenarnya masalah ini tuh gara-gara apa sih? Susah untuk memprediksi satu penyebab atau gejala dari satu masalah gitu. Akar masalah itu susah dicari gitu. Nah, selanjutnya adalah incomprehensible atau sulit dipahami gitu. Kalau tadi di yang sebenarnya di VUCA itu ada ambiguity, tapi di sini ada incomprehensible gitu. Di mana kita menemukan hal-hal yang sulit untuk dipahami selain dari hal-hal yang membingungkan tadi. Kalau tadi hal-hal yang membingungkan ya, bingung banget ini hal-halnya untuk dipelajari, tapi ini sekarang kita lebih dalam lagi menemukan hal-hal yang sulit untuk dipahami gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sedikit fakta ya, sedikit mengulas fakta gitu. Pada tahun 2020 lalu, keadaan UMKM itu, sebelum kesini saya pengen memberikan fakta bahwasanya pada tahun 2019 menurut BPS, data UMKM di Indonesia itu total ada 64 juta Pak. Dan bayangkan tahun 2020, ketika UMKM saat pandemi, dari 2020 sampai sekarang, ada 30 juta UMKM bangkrut Pak. Ini data dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia gitu. Nah, dari bulan Juli 2020, menurut Pak Ihsan Indra Tubun, yang dimana beliau adalah Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Bayangkan Pak, 64 UMKM di Indonesia tahun 2019, 30 juta UMKM bangkrut. 30 juta UMKM bangkrut gitu ketika pandemi gitu. Itu lebih dari 50%-nya Pak. Kurang dari 50%, tapi lebih dari 40%-nya gitu. Dan itu adalah jumlah yang cukup drastis gitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu berpikir hal yang sama gitu. Oh iya wajar gitu ketika ada UMKM ternyata bangkrut ketika pandemi gitu. Tapi ada hal yang ternyata mengejutkan bagi kita semua gitu. Mungkin Bapak mikir ini hal yang nggak wajar gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Ada hal apa sebenarnya yang buat itu nggak wajar? Nah, ada fakta menarik Pak. Ternyata setelah disurvei lagi, 12,5% UMKM tidak terdampak oleh pandemi Pak di tahun yang sama. Dan ada 27,6% unit usaha justru mengalami peningkatan omset saat pandemi gitu. Wah, ini kita kaget-kaget nih Pak. Sebenarnya kita bisa refleksi nih. Kita bisa refleksi, kita bagian dari yang mana? Awal kita bagian dari orang-orang yang gulung tikar tadi, yang kurang dari 50% tadi, yang lebih dari 45%, 30 juta. Apakah kita bagian dari 30 juta orang yang gulung tikar tadi?
Apakah UMKM kita masuk ke bagian 12,5 yang tidak terdampak pandemi, atau kita masuk ke golongan yang 27,6% yang justru mengalami peningkatan omset? Nah, itu bisa kita refleksikan gitu ya. Tapi hal uniknya adalah apa sih yang membuat 12,5% dan juga 27,6% unit usaha itu mengalami peningkatan gitu? Kenapa ada yang justru gulung tikar, banyak banget yang gulung tikar itu. Tapi ada pula yang bisa ada yang bisa meningkat ketika pandemi dan ada pula yang tidak terdampak gitu. Nah, apa sih strategi yang mereka buat gitu kan? Apa sih inovasi yang mereka buat? Nah, tapi sebelum kita bertanya apa inovasi yang mereka buat, nah kita coba sih ataupun masalah yang akan datang di masa depan. Nah, ini jadi hal yang unik ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Apa yang membedakan 50% tadi, 30 juta orang yang belum tikar dengan orang-orang ini yang tidak terdampak dan juga mengalami peningkatan. Oke. Nah, di sini saya mengambil saya ingin menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang ternyata mereka berpikir secara entrepreneur dan juga mereka tidak berpikir secara entrepreneur. Dan juga mungkin Bapak merasa ketika Bapak Ibu merasa ketika di masa pandemi kita tuh nggak punya daya apapun gitu, kita nggak punya kemampuan atau kapabilitas apapun, udah mandek aja lah, kita belum tikar aja, kita nggak bisa apa-apa lagi nih, kita udah bingung lah, kita ya udah kita mungkin utang sana sini udah nggak bisa lagi, sekitar berat, udah kita menyerah aja. Tapi ada satu hal menarik Pak, yang mungkin Bapak sama Ibu perlu renungi. Saya ada satu video, kita coba lihat dulu. Mungkin saya izin share sound-nya dulu sebentar. Oke. Biar ada suaranya, biar lebih kerasa ya. Oke. Ini ada menarik banget Pak, bisa Bapak Ibu tonton. Dan juga ini mungkin bisa menjadi motivasi buat kita semua ya, bahwasanya kekurangan yang kita punya, kondisi yang menjadi penghambat kita di masa depan, itu sebenarnya bukan alasan untuk kita maju ataupun alasan untuk kita akhirnya mandek. Tapi kita harus menghadapi semua itu agar semua hal yang di masa depan itu bisa kita capai gitu. Oke, mungkin bisa dilihat ya. Yang kata orang tidak. Sebentar ya. Yang kata orang tidak mungkin, kalau sudah ada ingin, semua terdengar seperti angin. Kita lupa akan rasa perih, lupa pernah tertatih. Tak ada yang perlu diragukan, karena sejatinya kemenangan itu harus dibuktikan. Dan ini saatnya membuat cita menjadi nyata. Oke, terima kasih telah menyaksikan ya Bapak Ibu semuanya. Di sini kita mungkin bisa refleksi ya. Ternyata ada orang-orang di luar sana yang mereka tuh memiliki kapabilitas yang rendah, memiliki keterbatasan, baik di keterbatasan fisik maupun pikiran, tapi mereka masih punya semangat ya, masih punya semangat untuk berkembang lebih jauh, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan di masa depan. Menjadi seorang juara, menjadi seorang atlet, menjadi seorang yang memang seorang pebasket, seorang perenang gitu. Kita bisa lihat dari orang-orang yang memiliki tubuh yang sempurna. Wah, mereka pasti bisa dong kalau misalnya berenang jauh atau main basket pasti bisa gitu, karena mereka punya kesempurnaan fisiknya. Tapi di sini kita belajar Pak, wah ternyata ada ya orang-orang yang mereka punya keterbatasan fisik Pak, yang benar-benar nyata ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi mereka mau
untuk berusaha sekeras mungkin buat mencapai impian mereka. Bahkan kita lihat ya, mereka itu orang-orang yang membangun Indonesia, membanggakan Indonesia. Seorang atlet nasional, Pak. Yang mereka cita-citanya bukan cuma cita-cita pribadi, tapi cita-cita membangun negara, membanggakan nama Indonesia gitu. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh terkait gimana sih kita punya semangat yang sama gitu. Nah, khususnya di bisnis, dalam membangun satu startup atau membangun suatu usaha, kita pun perlu berpikir sebagaimana wirausaha idealnya gitu ya. Jangan sampai kita punya bisnis, kita punya usaha, tapi pola pikir yang kita terapkan itu masih seperti pola pikir karyawan gitu, atau pola pikir orang-orang yang tidak mengerti bisnis gitu. Nah, harapannya ketika kita berbisnis dengan pola pikir bisnis, kita bisa bisnis dengan baik gitu, dan apa-apa yang bisa kita capai di masa depan itu bisa tercapai gitu. Oke, di sini kita bakal bahas soal pola pikir wirausaha ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa pola pikir wirausaha gitu ya? Nah, apa sih sebenarnya pola pikir wirausaha? Nah, pola pikir wirausaha ini sebenarnya merupakan satu sistem atau satu cara berpikir dan juga cara berperilaku dan juga cara bertindak seorang wirausahawan, Pak. Nah, lebih detailnya adalah ada beberapa poin yang sebenarnya harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, kita coba koreksi nih. Sebenarnya kita sebagai pebisnis, sebagai orang-orang yang udah punya UMKM, sebagai pelaku usaha, pelaku bisnis, pelaku UMKM, kita udah punya pola pikir ini atau belum gitu. Jangan-jangan bisnis kita mandek, bisnis kita nggak bergerak, bisnis kita rugi atau belum tukar. Itu gara-gara kita belum memiliki pola pikir ini gitu. Nah, ada beberapa poinnya yang sangat utama dan juga harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Mulai dari peluangnya, mengenali peluang ya, dan juga mengambil peluang itu untuk kita adopsi dan kita inovasi, dan kita terjun ke arah sana untuk menggapai keuntungan dan profit di sana. Ada juga aktivitas untuk mengambil risiko ya, yang kadang kita suka menolak ada risiko gitu. Oh, gak mau, ini susah, ini itu susah, atau ini tuh bakal ngerugiin gitu. Nah, ada juga aktivitas seperti selalu belajar dan juga adaptif. Nah, kita bakal bahas satu persatu poin-poinnya. Nah, saya agak cepat aja biar nanti kita bisa fokus ke diskusinya ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, coba kenali peluang di sekitar kita. Seorang wirausaha, seorang pebisnis, tidak mungkin mereka mendapatkan untung, tidak mungkin mereka mendapatkan profit atau revenue atau pendapatannya kalau mereka susah mengenali peluang. Nah, karena tadi uang kita tuh muncul dari peluang-peluang yang ada gitu. Nah, ketika kita bisa mengenali peluang dengan baik, harapannya kita bisa terjun ke sana, masuk ke sana, ke pasar sana, kita coba selesaikan masalahnya dengan produk yang kita punya, atau jasa yang kita punya gitu. Dari situlah kita menggapai revenue gitu. Jadi pola pikir yang kita coba selesaikan itu bukan profit aja ya Pak, bukan untung yang penting untung gitu. Jangan seperti itu, tapi kita coba lihat sebenarnya orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, itu tuh butuh apa sih yang bisa kita penuhi, baru kita dapat untung dari situ. Nah, ketika memenuhi sesuatu, ketika kita melihat kebutuhan orang butuhnya apa, inginnya apa, nah disitulah kita coba untuk melihat masalah secara lebih kritis dan juga lebih komprehensif gitu. Karena kebutuhan-kebutuhan atau keinginan seseorang memang biasanya muncul dari masalah kan. Nah, masalahnya kadang kita sebagai pelaku bisnis ada masalah sedikit mundur gitu atau lari gitu kan, lari dari masalahnya gitu, malah justru nggak menghadapin. Nah, itu adalah hal yang salah Pak, hal yang harus kita hindari. Sebagai seorang wirausaha, baiknya adalah kita menghadapi masalahnya, kita coba kritisi masalahnya, kira-kira dari masalah ini ada nggak sih peluang yang bisa kita ambil, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita inovasikan sehingga kita dapat keuntungan dan juga profit dari sana. Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu telah lebih dalam gitu ya, berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kita coba nih kritisi masalahnya. Oh, ada masalah BBM naik, misal ya. Kira-kira dari situ kita bisa ambil peluang nggak biar kita tuh bisa mendapat keuntungan. Oh, misalnya Bapak Ibu berinovasi nih, ada sebenarnya bahan alami di luar sana yang itu tuh bahannya murah, tapi itu tuh bisa kita kelola biar jadi minyak yang juga levelnya sama kayak bensin gitu. Nah, kita coba kembangin aja gitu kan. Kita bikin sistemnya, kita bangun tim, kita ambil sumber dayanya, lalu kita coba kelola sumber dayanya tadi buat jadi minyak. Minyaknya mungkin bisa dijadikan energi yang terbarukan gitu. Jadi kita dapat keuntungan dari sana,
pemerintah terbantu dengan adanya inovasi di bensin baru atau bahan bakar baru yang lebih green gitu kan, ya lebih ramah lingkungan. Ini juga kita senang gitu bisa menyelesaikan masalah, mendapatkan peluang baru gitu. Nah, itu masalah-masalah di sekitar kita aja deh. Coba kita kritisi gitu, kita telisik di dalam. Kalau misalnya tadi kan masalah negara ya BBM naik, masalah sekitar kita deh. Ini kayak misalnya teman survei tadi, itu juga kita berangkat dari masalah. Kita cuma melihat, ada mahasiswa yang ternyata mereka nggak percaya sama internet gitu loh, nggak percaya sama Mamikos gitu, nggak percaya dengan info-info di internet karena emang nggak kredibel gitu kan. Padahal kalau kita pikir, ya itu kan company juga yang ngadain, startup juga yang ngadain, masa mereka nggak percaya sih? Ternyata ada orang yang nggak percaya. Nah, disitulah kita bergerak gitu. Coba kalau misalnya kita surveyin dengan biaya segini, enggak. Ternyata mereka mau gitu kan. Dan dengan harga yang terjangkau pun sebenarnya kita udah untung gitu. Wah, ini enak banget nih bisnisnya nih, coba jalanin gitu kan. Lihat kebutuhan orang di sekitar kita aja, kita udah bisa dapat untung gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita memecahkan masalah-masalah yang besar? Kayak misalnya Gojek, mereka melihat masalah dari orang-orang yang emang pekerja, tapi mereka butuh waktu untuk sampai ke kantor dengan cepat. Di sisi yang lain ada tukang-tukang ojek yang nganggur, tapi mereka nggak punya pelanggan. Gimana kalau kita mempertemukan hal itu? Nah, itu Gojek gitu kan. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba kaget di sebelah rumah Ibu ada satu bisnis atau tim yang cuma berempat, tapi aktif di rumah, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi bisnisnya bisa menghasilkan ratusan juta, ya mungkin karena masalah yang mereka selesaikan itu sebesar itu gitu. Karena masalah tadi ya, mempertemukan pekerja yang butuh waktu cepat untuk sampai ke kantor dengan ojek-ojeknya, itu masalah yang semua orang merasakan hal itu gitu. Masalah global gitu. Enggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga merasakan hal itu. Nah, begitulah. Masalah yang besar pun, masalah yang lebih besar itu bakal menciptakan keuntungan dan juga peluang yang lebih besar, Pak. Gitu. Jadi mulai dari sekarang janganlah takut mengambil masalah atau mengenali masalah, jangan takut gitu kan. Kita mulai dalamin aja, breakdown aja, hadapi aja bareng-bareng gitu. Nah, karena dari situ akan ada peluang-peluang yang akan menguntungkan kita. Selanjutnya adalah berpikir kreatif gitu. Jadi ketika Bapak udah menemukan masalahnya, udah tahu masalahnya apa, coba berinovasi, Pak. Coba ambil alternatif-alternatif apa yang bisa diselesaikan dengan inovasi tadi gitu. Ada masalah misalnya A gitu kan. Kalau pakai solusi ini kurang kreatif atau misalnya nggak solutif nih, kita pakai solusi yang lain. Kayak misalnya tadi Gojek juga itu udah lumayan inovatif ya pakai teknologi gitu. Nah, sekarang di bisnis Bapak misalnya, kira-kira inovasi apa sih di bisnis Bapak yang bisa Bapak terapkan gitu? Misalkan, ini penjualan mandek nih kalau misalnya kita pakai warung gitu. Gimana kalau kita pakai digital marketing? Gimana kalau kita pakai marketplace gitu? Kita mulai berpikir kreatif ke arah sana, kita manfaatkan pihak-pihak lain gitu kan. Kreatif aja gitu, menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jangan terpaku dengan kita harus kayak gini gitu kan. Harus apa yang ada di pikiran kita, tapi coba kita keluar sejenak dari pikiran kita cari inspirasi lah ya, cari orang-orang di sekitar kita buat sharing, terus ngobrol. Kita lihat nih startup di luar sana, bisnis di luar sana, mereka tuh menyelesaikan masalahnya gimana. Kita belajar dari mereka. Dari situ kita terapkan nih, bisnis kita fit atau enggak. Ternyata bagus nih, masalahnya terselesaikan, untungnya lebih banyak. Ya udah jalankan berarti kan. Nah, coba berpikir kreatif, berpikir gimana caranya masalah kita tuh bisa selesai dengan lebih solutif, inovatif, dan juga menguntungkan ke depannya, Pak. Nah, itu 3 mental pertama ya. 3 pertama yang mungkin penting banget dimiliki seorang wirausaha. Bukan mungkin di sini memang penting gitu. Karena alih peluang, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan ada 3 lagi yang menurut saya penting banget gitu kan. Kalau misalnya wirausaha nggak punya hal-hal ini, kayaknya bisnis mereka nggak bakal bertahan lama. Ketika Bapak sudah menemukan solusi, sudah menemukan masalah yang Bapak ingin selesaikan, pastikan Bapak tetap berorientasi ke masa depan. Gak usah selalu memandang ke belakang gitu. Gak usah lihat ke belakang atau masa lalu yang udah pernah terjadi. Dulu pandemi ya, dulu tsunami misalnya, dulu BBM naik ya. Gak usah melihat ke sana, tapi coba lihat masa depan. Kalau misalnya sekarang orang-orang aktif di digital marketing, orang-orang menjual barangnya di marketplace, kedepannya mereka bakal jual di mana ya? Nah, itu kayaknya mungkin harus aku siapkan nih, gitu misalnya. Kan sekarang kalau misalnya kita lihat lebih jauh ya, di forum-forum internasional mereka udah membahas soal metaverse.
hal-hal yang memang sifatnya Web3 atau web yang bisa kita lihat atau temukan secara langsung ketika kita pakai VR. Kita pakai kacamata putih gitu ya Pak ya, kacamata putih tebal, kita bisa masuk ke dunia virtual dan kita bisa melihat produk-produk orang. Nah itu orang-orang yang berorientasi ke masa depan Pak. Mereka mengambil peluang-peluang lebih awal daripada pengikut-pengikutnya gitu. Ketika kita punya orientasi ke masa depan, harapannya inovasi-inovasi yang kita punya pun bisa menjadi solusi buat orang-orang yang berpikir masa depan juga. Karena orang-orang yang sekarang itu ya, milenial, zilenial, Gen Z gitu, orang-orangnya udah mulai berpikir ke arah masa depan gitu Pak. Jadi ketika kita berpikirnya masih konvensional, masih seperti dulu-dulu aja, kayak udah kita jualannya di warung aja gitu, itu bakal bakal terpinggirkan. Saya di satu masjid pernah menemukan koperasi. Koperasi ini tuh dia masih pakai cara konvensional. Maksudnya tuh pembayarannya masih pakai duit, masih pakai uang, dompet. Padahal sekarang kalau kita lihat orang-orang, mereka bawa HP aja. Dan di dompet itu ternyata nggak ada uang gitu. Uangnya di HP semua gitu. Tinggal scan QR sana sini, itu udah bisa. Nah, kalau marketnya sekarang atau pasarnya semuanya menggunakan HP, sedangkan Bapak sekarang masih pakai uang gitu. Lah gimana Bapak mendapat pemasukan gitu ya. Nah, kita coba berorientasi ke masa depan, dan ketika kita melihat peluang-peluang bagus di masa depan, kita coba ambil ke sana, kita adopsi inovasi itu gitu. Jangan mau kalah dengan orang-orang di luar sana yang memang sudah menemukan inovasi-inovasi itu duluan. Nah, selanjutnya kita tadi udah menemukan solusi, kita udah berorientasi ke masa depan nih, udah menemukan masalahnya, udah menemukan solusinya. Nah, kita nggak bisa dong menunggu-nunggu, tunggu ada tim deh, biar bisa jalanin gitu. Atau misalnya kita tunggu orang lain buat ikut bantu kita ngejalanin, nggak bisa Pak. Kita harus inisiatif sendiri, punya pemikiran sendiri, dan juga punya kemandirian untuk mengeksekusi semua hal yang telah kita pikirkan tadi Pak. Kalau misalnya nggak dieksekusi, ya ide itu cuma sebatas ide gitu, tenggelam sebagai ide aja. Padahal ya tadi kita tuh butuh bergerak cepat gitu. Nah, prinsipnya adalah coba Bapak punya visi yang besar, ketika punya visi yang besar langsung gerak aja, bergerak dengan cepat, dan ketika ada satu kondisi-kondisi tertentu yang membuat Bapak ada masalah atau misalnya ada problem-problem, ya udah coba dihadapi dan coba iterasi lagi. Oh, ini ternyata produknya nggak sesuai dengan pasar. Kita ubah lagi nih, lempar lagi ke pasar. Oh, nggak sesuai lagi, ubah lagi, lempar lagi ke pasar. Jadi coba inisiatif mandiri buat mendevelop produk-produk yang kita punya gitu. Harapannya dengan eksekusi dengan mandiri tadi, ya kita nggak menunggu-nunggu gitu, karena waktu terus berjalan nih Pak, waktu terus berjalan, takutnya produk-produk yang kita tawarkan udah nggak relevan lagi. Lanjut nih, ada yang komunikatif dan kolaboratif. Jujur Pak, saya kalau misalnya menjalankan bisnis di brand Salman tadi, brand Masjid tadi, ketika saya jalan sendirian, itu saya nggak bisa. Karena saya terbatas di content creator. Saya bukan orang yang jago di desain, saya bukan orang yang jago di marketing. Saya emang fokusnya di pengembangan bisnis. Ketika saya jalanin sendiri, ya produk yang saya tawarkan nggak bakal diterima di pasar dengan baik, Pak. Jadi cobalah Bapak dan Ibu lihat di sekitar Bapak nih. Jangan anggap mereka sebagai musuh, tapi anggap mereka sebagai teman gitu. Kita coba nih hal-hal apa sih yang bisa kita kolaborasiin gitu. Kita bareng-bareng gerak dan kita bareng-bareng menyelesaikan masalahnya gitu. Oh, saya punya modal nih. Oh, saya punya ide ini nih. Udah kita bareng-bareng aja gitu kan. Punya modal, punya ide, kita jalanin bareng gitu. Atau misalnya, oh saya expert di desainnya loh. Oh saya expert di programmernya gitu, di websitenya saya bisa bikin website. Udah kita kerjasama aja gitu. Kita kolaborasi dan juga kita selesaiin masalahnya bareng-bareng dan kita ambil keuntungan di sana. Jangan berpikir kayak bisnis harus sendiri. Oh saya pengen mandiri gitu. Saya pengen jadi founder atau CEO yang emang chief everything officer. Nah itu susah Pak, itu susah. Bakal lama buat growth-nya. Tapi Bapak kalau kita kolaborasi dan kita coba bisa sampaikan lebih komunikatif ya buat menyampaikan ide-ide yang kita punya, visi-visi kita ke depannya. Harapannya kita bisa saling paham dan juga bisa bekerja sama dan bergerak lebih jauh Pak. Ada istilah gini Pak. Ketika sendiri, pekerjaan memang akan lebih cepat terselesaikan. Tapi ketika bersama, kita bisa melangkah lebih jauh gitu. Nah, harapannya kan bukan cepat-cepatan, tapi kita bisa melangkah lebih jauh gitu dibanding yang lain. Maka berkolaborasilah dan juga bekerja samalah dengan yang lain. Oke, dan mungkin ini yang terakhir ya. Dua hal yang memang penting banget, dua terakhir yang mungkin ini harus dimiliki, bukan mungkin memang harus dimiliki gitu, memang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau pebisnis.
Itu nyaman dengan resiko dan juga fleksibel dan adaptif. Bapak Ibu sekalian, di masa depan, di depan sana, ketika kita menjalankan bisnis, bakal banyak resiko-resiko bisnis yang akan kita hadapi. Kita bikin warung aja, warung BUMDes yang kita bikin sekarang, itu Bapak udah punya kompetitor, itu resiko Bapak loh. Resiko yang Bapak buat sendiri ketika Bapak mulai menjalankan bisnis. Nah, cobalah untuk nyaman dengan resiko, Pak. Jangan takut untuk menghadapi resiko. Nanti saya bakal menjelaskan gimana sih cara kita mengelola resiko. Seorang wirausaha tuh harus menerima resikonya dulu, Pak. Terima aja dulu resikonya. Oh ya, terima dulu. Tinggal nanti resikonya adalah gimana sih kita membuat resiko ini bisa menjadi batu loncatan buat kedepannya lebih baik gitu kan. Atau mungkin kita bisa mengelola resiko ini menjadi keuntungan buat kita gitu. Ada case-case di mana perusahaan-perusahaan besar mereka menggunakan resiko yang mereka punya buat menguntungkan mereka sendiri. Nanti bakal saya ceritain. Dan yang terakhir adalah fleksibel ya. Fleksibel dan juga adaptif gitu. Terhadap masa depan itu. Karena tadi kita udah punya orientasi masa depan. Hadapannya kita udah bisa melihat nih, di masa depan nanti orang-orang bakal beli ini. Atau mungkin orang lain bakal butuh ini. Karena saya misalnya kayak gini Pak, orang-orang udah mulai melek teknologi nih, wah kayaknya mereka ke depan bakal beli laptop yang emang speknya bagus gitu kan untuk kuliah segala macam, untuk desain gitu. Gimana kalau misalnya kita kita fleksibel nih, kita pindah dari kita jualan komputer yang biasa ke jualan laptop yang emang inovatif, yang lebih bagus, yang speknya tinggi-tinggi, karena memang pasar membutuhkan itu. Nah itu fleksibel dan adaptif Pak. Coba fleksibel, gerak cepat, dan juga beradaptasi ketika kita udah gerak ternyata hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan. Oh ini udah jual laptop spek tinggi, ternyata orang-orang belinya sedikit ya. Kalau yang beli sedikit ya udah kita adaptasi lagi aja, kita pindah ke hal yang bisa lebih menguntungkan aja. Kita lihat kebutuhan pasar apa lagi nih. Nah gitu Pak. Nah sedikit menjelaskan hal yang tadi terkait resiko ya. Resiko itu memang harus diterima sebagai seorang pengusaha ya, bisnis. Resiko itu menjadi hal yang lumrah gitu. Ketika Bapak berusaha atau berbisnis tapi Bapak tidak menemukan resiko, berarti ada yang salah di bisnis Bapak gitu kan. Risiko itu satu masalah ya Pak, satu hal yang akhirnya berpotensi membuat kita rugi dan juga keuntungan kita pindah ke perusahaan lain misalnya. Nah sekarang kita berpikir Pak, resiko kan keniscayaan ya, pasti ada resiko, gak bisa kita hindari. Kalau misalnya Bapak mau menghindari resiko, mungkin Bapak bisa menjadi karyawan di satu perusahaan lain misal, atau Bapak bisa menjadi guru yang memang mereka ya udah ikutin jadwal aja gitu. Tapi saya bukan merendahkan guru ya, guru emang hal yang penting, tapi kita melihat dari sisi pengembangan resikonya. Mereka nggak menerima resiko dengan tinggi, tapi wirausahawan atau bisnis, mereka mendapatkan resiko yang sangat tinggi gitu dari aktivitas mereka. Nah, kita mendapatkan hal itu gitu, tapi sekarang bukan masalahnya kita lari dari resiko itu, bukan berarti kita harus ya udah kita bingung dengan resikonya, tapi gimana caranya kita kelola resikonya agar menjadi keuntungan buat kita. Kita ambil peluang dari resiko yang kita punya, karena tadi ya mengambil peluang kan dari masalah ya, dari resiko juga atau dari potensi kerugian. Ada empat step ataupun 4 metode untuk mengelola resiko Pak, untuk memanage satu resiko. Ada transfer resikonya, avoid resikonya, accept atau juga reduce dari resikonya. Ini dari IBM ya Pak ya, saya kutip dari IBM. 4 tadi ya, kita coba bahas satu-satu. Ketika kita punya resiko kerusakan produk dalam pengiriman barang, misalnya dari Pos Indonesia aja, kita belajar dari Pos Indonesia. Pos Indonesia ini bagus banget Pak, karena mereka udah menerapkan ya manajemen resiko dengan baik. Ketika mereka punya pelanggan yang memiliki barang-barang ataupun punya produk-produk yang ingin dikirimkan ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah sana, tapi barangnya itu mudah pecah. Nah, Pos Indonesia itu menawarkan asuransi. Bagaimana kalau barangnya diasuransi Pak? Jadi kalau misalnya barangnya rusak atau ada kejadian tidak terduga, barangnya bisa kita gantikan Pak dengan uang. Nah, kita di transfer ini kita mentransfer resiko tadi, resiko kerusakan tadi kita transfer ke profit gitu, ke uang, keuntungan tadi, ke uang yang emang bisa kita jadikan pengganti dari barangnya gitu. Nah, resiko potensi kerugian tadi jadi hilang Pak, jadi tergantikan dengan asuransi. Misal kita punya resiko bisnis ketika kita masuk ke pasar, kita punya kompetitor. Nah kompetitor ini kita apa kan nggak bisa kita apa-apain ya, ya udah kita terima aja gitu, kita accept, kita terima resikonya. Kita bisnis pasti ada kompetitornya gitu, nah kita terima aja resikonya gitu kan.
mungkin di masa yang akan datang kita bisa nih kolaborasi sama mereka. Ada loh Pak, orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar dari mereka mengakses atau menerima kompetitornya. Misalkan Coca-Cola. Kalau Bapak perhatikan, Coca-Cola itu, mereka menaruh mesin Coca-Cola itu bersebelahan dengan mesin-mesin yang lain, seperti Sprite, Pepsi, brand-brand lain yang mereka tuh sebenarnya sejenis minuman-minuman bersoda, tapi beda perusahaan, beda company. Kenapa mereka mau meletakkan di sebelah kompetitornya? Padahal ada risiko mereka nggak dibelikan. Oh, ternyata enggak. Setelah diteliti lebih lanjut, justru orang-orang justru seimbang gitu ya pembelian dan juga seimbang profitnya antara Coca-Cola dan juga Pepsi tadi gitu, antara dua brand ini. Kenapa? Karena ketika kita lihat journey-nya, ini ada survei dan penelitiannya ya Pak ya. Ketika mereka melihat Pepsi dan Coca-Cola, mereka cenderung akan mempertimbangkan mana yang harus mereka beli. Mereka mempertimbangkan dua hal. Ketika ada satu hal doang, satu hal aja di tempat itu, mereka terfokus di sana, oh berarti beli Pepsi aja gitu. Tapi kalau mereka dikasih pertimbangan dua hal, Pepsi dan Coca-Cola, mereka jadi berpikir, kira-kira mau beli yang mana ya? Mau beli yang mana nih, Pepsi atau Coca-Cola? Nah, secara nggak sadar, Coca-Cola menjadi top of mind dari customer itu, dari marketnya gitu. Dipikirin sama orang gitu. Nah, jadi seenggaknya udah dipikirin sama orang tuh jadi benefit buat kita gitu. Dan dari situ mereka mendapatkan keuntungan, jangan salah. Itu strategi marketing ya. Terus lanjut di avoid ya. Misal pasti ada resiko untuk kita kemalingan, atau misalnya warung-warung kita, atau misalnya bisnis kita itu kemalingan, atau misalnya Pos Indonesia bisa aja kemalingan gitu kan, kemalingan oleh sindikat-sindikat tertentu gitu. Nah, apa yang akhirnya dilakukan Pos Indonesia? Mereka buat sistem security yang ampuh gitu kan. Kemalingan ini bisa bersifat macam-macam ya, bisa kemalingan fisik, juga bisa kemalingan data. Data juga jadi masalah ya. Nah, Pos Indonesia menerapkan cyber security system misal buat mencegah data-data customer itu hilang ke orang-orang. Nah, ini menjadi salah satu ciri dan juga contoh dari kita meng-avoid atau menghindari risiko datang ke kita. Dan yang terakhir adalah reduce. Di situ kita coba kurangi nih. Kan kita tahu ya, ketika kita menjalankan bisnis selalu ada biaya tak terduga gitu. Entah tiba-tiba di tengah butuh apa, karena kita berjalan baru beberapa tahun, atau beberapa bulan. Nah, resiko-resiko seperti ini ya udah kita kurangin aja, kita turunkan gitu kan, sedikit demi sedikit. Kita coba evaluasi dari semua hal yang kita kerjakan, kira-kira dari iterasi pertama atau dari alur yang pertama kita udah jalanin, kira-kira ada nggak sih biaya-biaya yang bisa dipotong, tapi kualitas tetap sama gitu. Nah, itu kita coba kurangi resikonya. Karena tadi itu kan potensi kerugian ya. Kalau misalnya kita nggak coba kurangi, ya untung kita mungkin segini-segini aja. Jangan-jangan kalau kita potong biayanya bisa dapat keuntungan lebih tinggi gitu. Oke, mungkin biar nggak jenuh juga ya Bapak-bapak dan Ibu. Sebelum kita ke sana, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya pengen memberikan video lagi nih. Ada satu orang yang menurut saya sangat menginspirasi diri saya ya, Pak Hendy Satriargo dari GE atau General Electric Indonesia gitu. Untuk materinya, begitulah terkait pola pikir wirausaha ya Pak. Kita sudah mendapatkan ya 8 insight terkait pola pikir wirausaha itu harusnya seperti apa. Mulai dari mengambil dan mengenali peluang, lalu berpikir kritis terhadap masalahnya, dan juga berpikir kreatif. Tadi juga kita sudah melihat kita tuh harus komunikatif dan kolaboratif. Kita juga harus berinisiatif dan juga mandiri dalam menjalankan bisnis kita. Jangan nunggu siapa-siapa dulu, tapi kita juga harus berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir adalah kita coba menerima resiko, kita kelola resiko yang menjadi keuntungan untuk kita, dan kita coba lebih fleksibel dan juga adaptif terhadap hal-hal yang akan datang kepada diri kita, khususnya pada bisnis kita di masa depan. Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu coba refleksikan, apakah sudah saya penuhi tuh pola pikir tadi. Jangan-jangan saya sama ini bisnis tapi belum ada poin-poin tadi gitu. Saya udah menjalankan poin-poin tadi gitu. Nah, coba kita sama-sama renungi, sama-sama refleksikan, kita kurangnya di mana, ya kita belajar di sana gitu. Kita coba kembangin diri kita, belajar lebih jauh agar memiliki pola pikir seperti tadi. Oke, ini untuk penutup ya, ini untuk penutup. Mungkin Bapak-Bapak bisa santai saja mendengarkan video ini karena ini sangat seru ya, sangat menginspirasi, benar-benar sangat menginspirasi.
Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, nggak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang ini." Lalu dia bilang, "Gak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua hal. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari, gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal, papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya nggak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek, nggak apa-apa. Pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing. Nggak mungkin orang main manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater, gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu, gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah, habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya mau sekolah, tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you. Oke, terakhir ya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Hendy Satrio bilang, kita bisa hidup dengan diam diri saja, dengan keterbatasan yang kita punya. Tapi yang kedua, kita juga bisa mendorong mobil itu, menganggap hidup itu sebagai mendorong mobil di jalan yang terjal gitu ya. Kita terus dorong dan jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti kita bakal mundur gitu. Dan begitulah hidup, Bapak Ibu. Ketika ada masalah kita coba hadapi, dan ketika menghadapi masalah lah itu kita
coba untuk belajar gitu ya. Pun saya pun masih belajar Pak, belajar di SBMITB, belajar di bisnis saya gitu. Dan saya mungkin saya lebih ini ya, mungkin Bapak dan Ibu lebih baik daripada saya di bisnisnya gitu. Tapi saya tetap belajar gitu, sebagaimana Pak Henry Satyago bilang. Dan Pak Henry Satyago ini ketika dia memilih di pilihan pertama untuk diam saja, ya mungkin dia gak bakal kayak sekarang Pak, jadi CEO dari General Electric Indonesia. Tapi dia mematahkan semua itu, dia coba belajar semua hal, belajar hal-hal baru, dan akhirnya sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai CEO General Electric Indonesia. Terakhir dari saya, hidup ini untuk belajar. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Menurut Imam Syafi'i. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali itu videonya Pak John, Mas Luar biasa, Dava. Sangat-sangat menginspirasi kita semua. Ternyata ilmu itu luas. Kita akses dengan saat ini saling berbagi ilmu dari Mas Dava terhadap kita semua. Tadi ada analisa tentang VUCA, tentang kondisi bisnis yang tidak menentu, kemudian ada money, kemudian ada beberapa video-video tentang memotivasi. Ternyata saya sakit pikirkan tadi ini tentang hidup ini pilihan katanya. Kalau milih tidur ya boleh juga gitu. Dia akan nyesal nantinya setelah nanti hidupnya akan bertambah terus umurnya. Kemudian kesusahan itu tetap ada semua orang. Kita keterbatasan ilmu, keterbatasan akses, keterbatasan mitra, keterbatasan usaha kita gitu ya. Sehingga perlu ada oleh Mas Dava tentang inovasi, kemudian bisa berpikir lebih jauh ke depan. Kemudian tadi ada slide disampaikan, mulailah dari akhir tadi. Mulai dari akhir dibawa ke sekarang ini. Itu maksudnya Mas Dava gimana? Ya, terima kasih Pak Joni pertanyaannya ya. Maksudnya apa sih kita harus mulai dari akhir gitu? Kita start from the end itu maksudnya apa gitu? Nah, begini teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Coba sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita tentukan apa sih yang ingin kita capai di masa depan gitu. Kita tentukan dulu goals-nya, kita tentukan dulu objektifnya, apa yang ingin kita capai gitu. Dan apa yang ingin kita capai kan ada di akhir Pak, bukan ada di sini gitu. Ada jauh di arah sana, mungkin 2020 atau 2030 atau misalnya 20 tahun ke depan ya, 50 tahun ke depan yang ingin kita capai gitu. Kita coba pikirkan hal itu, apa sih yang ingin kita capai 50 tahun ke depan di bisnis kita ya. Oh, saya pengen nanti bisa masuk ke indeks saham gitu, IPO, dan juga bisa menyebarkan saham pada orang-orang. Atau bisa saya pengen punya 10 cabang di tempat-tempat yang berbeda di seluruh Indonesia. Itu kan hal yang misalnya harus kita tentukan sekarang sebelum nanti kita membuat strateginya di hari ini gitu. Jadi kita bergerak hari ini untuk mencapai kita yang lebih baik di masa akan datang. Begitu. Kalau saya teringat quotes nih, ada satu quotes, kita harus punya menggantungkan cita-cita kita tuh setinggi bulan. Lalu kita arahkan panah kita tembak cita-cita kita itu ke bulan. Andai kata anak panahnya itu meleset gitu ya, nggak tepat sasaran, pasti akan mendarat di salah satu bintang. Betul Pak. Jangan takut buat teman-teman yang berwirausaha ya, harus menjadi entrepreneur. Tadi materinya bagus sekali itu Mas Dava. Sebagai seorang entrepreneur harus tahan banting, harus memiliki kreativitas dan inovasi yang harus jadi beda gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawab mungkin 5-10 menit. Ada yang ingin bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya, sudah kami open. Atau yang ingin sharing? Mas Dava, saya ingin nanya. Sekarang ini tadi kompetitor juga tadi ada juga bagian tantangan kita kompetitor ya. Ini Alfamart sama Indomart itu berdekatan itu gimana filosofinya itu? Saya Paterhon, Pak, ini pertanyaannya ya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari strategi, Pak. Saya belajar ini dari Pak Indrawan Nugroho ya, di mana beliau kan memang salah satu CEO, Chief Executive Officer dari PT
CIAS atau Corporate Innovation Asia ya, beliau sempat membahas gitu Pak, kenapa Indomaret dan Alfamart itu bersebelahan gitu. Apa sih sebenarnya yang dibentuk, yang ingin dicapai dari Indomaret ini gitu, atau dari Alfamartnya gitu, dengan bersebelahan dengan kompetitornya gitu. Nah, prinsipnya seperti tadi Pak, prinsipnya seperti tadi, kita coba memberikan bias kepada orang-orang agar memikirkan dua hal tadi, Indomaret dan Alfamart. Bayangkan ketika hanya ada Alfamart di sana gitu. Bapak hanya berpikir Alfamart gitu. Cuma Alfamart yang bisa kita tuju gitu. Tapi ketika Bapak bisa menyediakan Indomaret di sebelahnya, Bapak sebagai customer, sebagai orang yang akhirnya ingin membeli barang kebutuhan Bapak, kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari, Bapak pasti akan berpikir, harus beli di mana ya? Indomaret atau Alfamart? Ketika Bapak sudah memikirkan Alfamart atau Indomaret di pikiran Bapak, goals atau tujuan dari Alfamart itu sudah tercapai, Pak. Bapak memikirkan Alfamart saja, itu merupakan goals dari Alfamart untuk mencapai awareness gitu. Apalagi isi-isinya makin digoreng. Indomaret sama Alfamart selalu bersebelahan ya. Mungkin sering dilihat di meme atau di poster-poster guyonan di kampung-kampung kita ya, di desa-desa kita sering banget nih Indomaret sama Alfamart yang disebelahkan gitu kan. Padahal harganya sama-sama aja gitu. Nah, sebenarnya strategi marketing Pak yang perlu kita mungkin coba terapkan ke kompetitor kita, ke lawan bisnis kita gitu kan. Atau kita coba kembangkan kalau misalnya Indomaret sama Alfamart ini bersebelahan di strateginya gitu kan, untuk menggait pasar yang sama gitu. Jadi kalau misalnya Indomaret aja dan gak bersebelahan kan berarti ke Indomaret semua nih, 100% Indomaret. Kalau bersebelahan kan 50-50 gitu kan. Dan itu kita coba terapkan di berbagai tempat gitu. Nah, kira-kira di bisnis Bapak seperti apa gitu? Misalnya di Pos Indonesia nih, mungkin menerapkan strategi yang berbeda gitu. Bukan ditempatkan di dekat kurir lain, tapi kita masuk ke berbagai sektor-sektor yang mungkin memiliki kebutuhan di sisi distribusi gitu. Saya pun sebenarnya salut ya dengan Pos Indonesia ya, yang memang ketika pandemi bukan, ya saya mungkin bisa mengkategorikan Pos Indonesia sebagai bisnis yang memang growth di masa pandemi ya, mengikuti orang-orang yang mereka melejit juga naik pendapatannya ketika di masa pandemi. Kita bisa lihat dari ekosistemnya dan juga inovasi yang sudah dikembangkan tadi. Walaupun Pos Indonesia sudah berdiri lama, tapi udah nggak konvensional lagi gitu, sudah menerapkan computing system, sudah menerapkan organisasi yang agile gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana Pak, di internasional ya, dan sudah bisa mengadopsi itu supaya bisa bertahan sampai sekarang. Itu hal yang sangat bagus itu Pak. Dan juga Pos Indonesia berkembang, UMKM di Indonesia pun ikut berkembang karena jasa dari Pos Indonesia tadi gitu kan. UMKM di Indonesia udah mulai merambah ke digital marketing, udah mulai ke marketplace gitu kan, untuk penyebaran produknya, dan Pos Indonesia membantu UMKM Indonesia untuk mengirimkan produk-produknya ke seluruh Indonesia. Gitu Pak. Ya. Oke, Pak Riki, pertanyaan saya itu ada ingin bertanya lagi atau ingin menampilkan tentang lain keadilan? Ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya ya, atau yang ingin sharing ya, saya coba tampilkan opsi nih, peluang usaha buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa membuka kantor pos cabang di tempat Bapak Ibu. Ya. Jadi PT Pos Indonesia saat ini membuka peluang kesempatan buat individu maupun badan usaha ya, baik itu BUMDes, koperasi, PT, CV gitu ya, untuk membuka kantor pos cabang gitu. Bahasanya kita pakai kantor pos cabang karena nanti Bapak Ibu sudah diperbolehkan memasang plang, itu tulisannya sudah kantor pos, sudah bukan menjadi agen pos lagi gitu. Dan pegawai yang jaga diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan seragam PT Pos. Wah, keren kan nih? Oke, saya coba share sedikit mengenai peluang tersebut. Ya, perkenalkan, saya Riki dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra strategis PT Pos Indonesia untuk pengembangan keagenan kantor pos, gitu ya. Biasa disebut sebagai main agent. Nah,
Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah grup dari PT Indobest Arta Kreasi. Kami adalah perusahaan startup teknologi ya, yang melayani pembayaran tagihan-tagihan abodemen, tagihan rutin bulanan, pasca bayar, maupun untuk pembelian top up atau isi ulang, beli pulsa, beli paket data, token listrik, maupun top up e-money dan lain sebagainya. Gitu ya. Aplikasi kami selain di Indonesia juga digunakan di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Saat ini kami berkantor di Alam Sutra di Tangerang. Di Indonesia sendiri kami sudah memiliki lebih dari 400.000 agen. Rata-rata bermain di penjualan pulsa gitu ya, counter-counter pulsa dan lain sebagainya. Transaksi yang kami handle sebulan itu kami menangani lebih dari 6 juta transaksi. Dijemput sama Lala, kamu ngapain? Ini di telepon barusan. Bentar tapi Zul, ntar aku takut. Ya, Bapak Ibu mohon bantuannya ya, kerjasamanya untuk mic-nya dimatikan supaya tidak mengganggu rekan-rekan yang lain, gitu ya. Nah, teknologi yang kami gunakan ini setara dengan keamanan dan backup setara dengan fintech, financial technology. Layanan pembayaran kami saat ini tersedia lebih dari 1.000 layanan pembayaran. Dan kami termasuk salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Dava, ya, ternyata di Indonesia itu ketika pandemi kemarin ada sekian persen pengusaha-pengusaha lokal UMKM justru yang tidak terdampak pandemi. Bahkan sekian puluh persen tadi cenderung meningkat. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah melek teknologi. Kalau kita lihat nih perbandingan antara penduduk Indonesia dengan pengguna internet, ini berbanding lurus dengan Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta. Nah, otomatis Indonesia ketika sudah mencapai pemerataan internet di seluruh wilayah Indonesia, ini potensi yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Walaupun belum 100% aja penduduk wilayah Indonesia tercover internet, ini pengguna internet Indonesia aja ini sudah mau 200 juta. Oke. Dan Indonesia termasuk pertumbuhan e-commerce tercepat. Gitu. Ketika pandemi terjadi di 2020 sampai 2021 kemarin gitu ya, di pertengahan 2022 juga kita masih merasakan pembatasan aktivitas, itu terjadi peningkatan transaksi secara online. Ini masyarakat bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ketika pemberlakuan pembatasan aktivitas terjadi pertumbuhan transaksi secara online yang sangat signifikan. Di Indonesia sendiri, kita sudah nggak asing lah dengan nama-nama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini transaksi mereka ini sudah TT-an ini. Gitu. Nah, ketika kita bicara mengenai transaksi secara online, pembelian online, gitu ya, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Karena belum ada satu teknologi pun di dunia yang bisa memindahkan satu barang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan disinar. Kalau Bapak Ibu suka nonton film fiksi ilmiah kayak film Star Trek ya, itu bisa dipindahin disinar, barang dari Jakarta disinar, lalu disinar balik sampai di Bandung. Belum ada. Maka dari itu dibutuhkan layanan jasa kurir. Seperti di video awal yang kami putarkan, seorang anak muda di Bali, ya, ini
sukses membangun bisnis sebagai agen pos. Gitu. Nah, karena bisnis agen pos ini salah satu bisnis yang cenderung naik ketika pandemi kemarin. Terjadi banjir kiriman. Nah, PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan cover area dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Tidak ada wilayah yang tidak bisa di-cover oleh PT Pos. Nah, nanti ketika Bapak Ibu bergabung membuka layanan keagenan kantor pos, ini sudah selayaknya seperti kantor pos cabang yang tadi saya katakan di awal. Bapak dan Ibu bisa melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar yang mau bayar token, yang mau bayar tagihan listrik, mau bayar air, BPJS gitu ya. Bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Lalu yang mau beli pulsa, mau paket data, token listrik juga bisa dilayani. Nah, yang sekarang sedang berkembang dan cenderung meningkat gitu ya, adalah pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Karena PT Pos setidak-tidaknya memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan nih, Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir paket itu tidak sampai. Karena PT Pos punya cabang lebih dari 4.500 di seluruh Indonesia. Nah, yang keempat, Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah bergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, UPU. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Maka dari itu, Pak Joni ini senantiasa memberikan insight literasi bisnis buat teman-teman BUMDes, UMKM dan koperasi, supaya produk-produk mereka ini bisa go internasional. Jadi bisa jadi eksportir baru yang jualannya bukan cuma jago kandang istilahnya. Harus bisa jualan ngirim sampai ke Uni Arab maupun ke seluruh dunia gitu ya. Ke Taiwan, ke Arab, ke Kanada, ke Belanda, ke Singapura. Bahkan kemarin ketika acara BUMDes Talk yang tentang ekspor gitu ya, ada pengusaha muda yang ekspor keripik jengkol ke Singapura, ke Malaysia. Itu sangat luar biasa. Nah, yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan-kebutuhan dalam jasa pengiriman, seperti layanan COD, Cash on Delivery. Ini layanan COD-nya PT Pos saat ini termasuk yang paling cepat untuk pembayarannya. Jadi ketika barang tersebut sudah diterima oleh kurir, itu H+1 uang tersebut sudah diterima oleh penjual COD-nya. Sudah ditransfer masuk ke rekening penjual. Nah, yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Jadi teman-teman yang jualan di Shopee, ini tidak usah pusing mengenai ongkos kirim, tinggal bawa paketnya, barang jualannya ke agen pos, kantor pos terdekat, tidak usah bayar ongkir lagi. Nanti diselesaikan Shopee dengan PT Pos Indonesia, makanya disebut cashless. Kenapa harus bergabung dengan IAK untuk membuka kantor pos? Yang pertama, di layanan kami, satu saldo untuk semua transaksi Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini satu saldo. Di luaran masih dipisah-pisah mitra-mitra yang lain. Aplikasi A untuk bayar-bayar, aplikasi B untuk kirim-kirim. Jatuhnya harus 2 deposit. Di kami cukup 1 deposit, Bapak Ibu. Aplikasi kami sediakan untuk digunakan baik web maupun Android. Fee atau imbal jasa kami berikan secara harian, Bapak Ibu.
tempat lain ada yang mingguan, bahkan ada yang bulanan. Bahkan beberapa katanya ada yang fee-nya belum dibayar-bayar. Kita berikan secara harian. Hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, pembatalan kiriman, saldonya balik saat itu juga. Kami sediakan juga laporan transaksi yang detail, dan kita berikan maintenance dan support seperti yang kita lakukan selama ini dengan BUMDes Talk, meningkatkan literasi bisnis teman-teman BUMDes UMKM dan koperasi. Nah, sedikit gambaran mengenai perhitungan fee yang nanti diterima oleh teman-teman. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ini adalah layanan-layanan yang dimiliki oleh PT Pos untuk kiriman domestik maupun internasional. Kita coba hitung-hitungan kiriman domestik aja Bapak Ibu. Kita perhatikan di tabel yang nomor 2, kirat khusus, dan yang nomor 5, ekspres. Fee standar paling kecil itu Bapak Ibu dapat 17,5% yang kirat khusus dan ekspres. Kalau omsetnya di atas 25 juta, fee-nya naik menjadi 20%. Nah, kita coba hitung-hitungan. Kalau misalkan dalam 1 bulan, rata-rata 40-an paket dengan tarif ongkir rata-rata di 25.000 lah. Omsetnya 25 juta sebulan. Maka Bapak Ibu mendapatkan fee imbal jasa 17,5%. Ketika omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka fee-nya menjadi 20% nih Bapak Ibu. Imbal jasanya juga jadi naik menjadi 20 juta. Kalau tadi di video awal, agen yang di Bali itu omsetnya sebulan sekitar 400 juta. Puncak-puncaknya itu beliau katakan di kisaran 700 sampai 800 juta kemarin. Nah, ini sedikit gambaran beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung membuka kantor pos cabang. Nah, kalau kita perhatikan, tulisannya sudah bukan lagi agen pos nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah menjadi kantor pos cabang. Ada yang nyambi usaha laundry, toko kelontong, ada dari BUMDes, ada juga yang rumahnya garasinya dirubah fungsi menjadi kantor pos. Nah, ini syaratnya. Syaratnya kita permudah. Nanti cukup kirimkan foto tempat usaha sama Sherlock Google Maps karena berlaku ketentuan jarak. Jarak antar agen itu di atas 1 kilo. Lalu nanti untuk saat ini pengajuan tidak dikenakan biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya gratis Bapak Ibu. Nah, karena biaya pendaftaran franchise-nya gratis, perlengkapan peralatan sampai karyawan disediakan oleh calon agen. Perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan digital gitu ya. Itu disediakan calon agen. Dokumen yang dibutuhkan juga simpel, kita nggak ribet. KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan, dan ditambah peraturan yang sesuai dengan peraturan yang terbaru, setiap calon agen harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Gitu ya. Nanti semuanya dokumen dikirimkan ke kami, nanti kami ajukan ke PT Pos. Nah, ini adalah support yang sudah kita lakukan selama ini dari BUMDes Talk ke-1 sampai ke 36 hari ini. Nah, terakhir saya kasih sedikit animasi. Ada 2 orang yang mau berkirim paket, yang satu ke kantor pos, satu ke jasa kurir X gitu ya. Yang mau kirim ke X nanya, bro, kok lu masih kirimnya lewat kantor pos? Emang kantor pos masih eksis? Gitulah kurang lebih. Temennya nggak memberikan penjelasan, kenapa ngirim pakai yang lain, bro? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Kenapa bisa ada animasi seperti ini? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa hanya PT Pos yang bisa mengcover seluruh wilayah di Indonesia. Jadi jasa kurir yang lain itu biasanya hanya sampai di kota-kota besar.
Nanti untuk penerusannya di-handle sama teman-teman kantor pos. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab, yang ingin tanya, yang ingin sharing. Oke. Hari ini Pak Dava live karena Oke. jam 11.30. Oke. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai keagenan pos, silakan WA Japri ke saya. Gitu ya, saya tuliskan nomor saya di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya mengenai peluang usaha. Syarat-syaratnya tadi yang pertama pasti punya tempat atau ruangan khusus ya yang representatif Bapak Ibu. Nanti kirimkan foto-foto tempat yang akan diajukan ke WA saya. Lalu yang kedua syarat jarak yaitu 1 km jarak dengan agen ya. Nanti kirimkan ke saya share log Google Maps-nya untuk kami cek ketentuan jaraknya. Gitu. Nah, nanti perlengkapan peralatan, karena ini gratis, perlengkapan peralatan disediakan oleh calon agen sendiri, Bapak Ibu. Oke, Pak Riki, nanti materinya juga di-share di grup ya tentang tadi teman-teman juga sudah berkenan juga untuk membuka layanan pembicaraan agen pos ini. Juga teman-teman yang belum mendapatkan file dari Mas Dava tadi materinya, nanti kita share dari dalam grup WA atau grup Telegram. Rekan sekalian, tema tentang hari ini kita melibatkan mahasiswa dari manajemen ITB, merupakan bagian dari meningkatkan atau memberikan informasi terhadap hal-hal aktivitas para mahasiswa terhadap para UMKM dan BUMDes Koperasi. Jadi ini akan berlanjut terus untuk kedepannya dengan melibatkan teman-teman para mahasiswa, dan juga kalau ada juga dosennya yang ingin memberikan materi juga lebih bagus, kita welcome, silakan akan saya 0812 654 20.000 teman-teman yang punya materi atau para dosen atau mahasiswa yang ingin memberikan presentasi di channel ini, silakan WA saya ke 0812 654 20.000. Itu Pak Riki. Jadi kita terima kasih nih kepada Mas Dava yang sudah memberi materi dari awal luar biasa tentang merubah mindset tentang bisnis, bagaimana iklim bisnis dalam industri ini, katanya VUCA gitu ya. VUCA itu complexity, volatility, kemudian maksudnya tidak menentu dan kompleks gitu ya, dan luar biasa kondisi bisnis ini. Tadi katanya UMKM katanya bangkrut, tapi beberapa ini UMKM tumbuh gitu. Satu sisi itu tumbuh dengan sekian persen pada saat pandemi. Tentunya kita dari PT Pos Indonesia selalu setia untuk melakukan kegiatan ini, untuk memberikan informasi-informasi update kepada teman-teman semuanya, kepada pelaku usaha atau kepada mahasiswa trainer yang ingin berwirausaha, silakan. Berwirausaha untuk jadi agen pos juga boleh, ya Pak Riki, sesuai dengan tadi silakan daftar untuk berwirausaha. Kita juga ajar di sini di channel ini, di channel sebelumnya silakan diikuti di YouTube kita di BUMDes Talk untuk melihat atau mempelajari kembali tentang digital marketing dan sebagainya. Gitu, Pak Riki. Sepertinya ada pertanyaan lagi atau yang lain atau cukup kayaknya Pak. Cukup ya. Ya, itu. Saya demikian kegiatan acara BUMDes Talk ini, dan untuk kegiatan BUMDes Talk ke-37 Kamis depan,
topiknya tentang men-scale up bisnis melalui channel penjualan atau channel akses channel dengan ekosistem di GoFood. Kita hadirkan dari Gojek untuk memberikan presentasi tentang bagaimana para UMKM ini bisa membuka peluang usaha di GoFood, terutama teman-teman yang suka belanja GoFood ini, atau bagaimana kita bisa melisting produk-produk kita tuh di GoFood gitu. Dan kami depannya lagi tentang bagaimana meriset produk atau riset market terhadap usaha-usahanya agar lebih bisa untuk scale up. Kita sudah datangkan para narasumber untuk 2 materi ke depannya. Saya rasa itu. Yep. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang sudah hadir di sini, Pak Riki juga terima kasih atasnya. Kemudian teman-teman yang hadir di webinar ini, silakan tetap di grup WA maupun di grup Telegram. Kita akan hadirkan tema-tema yang menarik ke depan dan tentunya memberi insight-insight bisnis atau literasi bisnis supaya lebih meningkat lagi buat kita semua. Kita harus hadir selalu di channel ini di Bubles Talk selanjutnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di acara ini. Terima kasih Pak Riki sekali lagi dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.